Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang bab tekanan yang konsentrasinya pada zat padat. Oke ya. Seringkali kita melakukan kegiatan tentang tekanan ya. Misalnya ini ada pulpen. Nah, yang satu ujung itu lancip ya, satu ujung lancip, terus yang satu lagi tumpul, ya kan? Nah, di sini kalau kita lakukan suatu tekanan, di sini ada ujung yang lancip, ada ujung yang tumpul. Kalau kita lakukan tekanan, maka satu ujung itu pasti merasakan suatu tekanan yang akibatnya itu kita rasakan sakit, dan yang satu itu kita rasakan tidak sakit. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita akan membahas di sini. Selanjutnya, kita harus tahu dulu ya, tekanan juga disebut dengan Pascal, yang singkatannya itu PA ya. Konsep dari tekanan sendiri itu sama dengan penyebaran gaya pada luas permukaan. Nah, ini tadi konsep tekanan di sini itu penyebaran dari gaya pada luas tekanan. Makanya tadi pas saat Bapak mencoba dengan pulpen di sini, ujung yang lancip itu kalau kita rasakan tekanannya lebih besar ya, sakit kita rasakan. Nah, yang ujung yang tumpul itu kalau kita rasakan itu tidak sakit karena tekanannya kecil, seperti itu. Nah, kalau secara matematisnya itu kita tahu P sama dengan F per A, ya kan? Oke. P di sini itu tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau PA. PA di sini itu Pascal ya. Pascal. F itu gaya dengan satuan Newton. A itu luas bidang meter kuadrat. Oke ya. Nah, kita tarik kesimpulan di sini. Ada 3 kesimpulan, yaitu faktor yang mempengaruhi dari tekanan. Ya, tekanan pada zat padat itu yang pertama pada luas bidang sentuh. Pada luas bidang sentuh. Yang pertama pada luas bidang sentuh, luasnya. Terus yang kedua gaya. Gaya di sini ada dua, yaitu gaya berat atau gaya dorong. Nah, gaya yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu termasuk gaya. Ya, di sini kita mendorong sebuah kulkas ya, itu pun juga ada gaya dorongnya juga dan menghasilkan tekanan juga, ya kan? Terus yang ketiga ada massa benda. Next. Selanjutnya kita langsung ke contoh sehari-hariannya. Ada 2 contoh. Yang pertama, kaki angsa yang dia kalau berjalan di tempat lumpur ya, akan lebih mudah. Kenapa kok si angsa pas berjalan di lumpur dia jalannya mudah sekali? Karena apa? Karena si angsa punya selaput ya. Jadi ini angsa kakinya berselaput. Nah, kakinya berselaput. Makanya dia pas saat jalan, tekanan yang dihasilkan oleh si angsa itu akan kecil. Dari mana? Dari rumusnya tadi, P sama dengan F per A. Misalkan F-nya itu 4, gayanya 4. Terus luas dari kaki angsa itu 8. Ya, luasnya itu besar. Maka hasilnya berapa? Setengah P
Pascal. Ya, setengah Pascal. Semisalnya kalau kita jalan, ya kita pakai kaki kita sendiri yang tidak punya selaput, ya. Kita jalan tidak punya selaput, kaki kita nggak punya selaputnya. Kalau kita masukkan ke rumus, berarti apa? Di sini P F per A. Gayanya kita buat sama ya, kita buat sama si bebek sama kita. Gaya yang kita hasilkan itu sama. Misalkan, itu hanya misalkan aja. Itu 4. Luasnya kan berbeda. Yang satu punya selaput, berarti luasnya lebih banyak. Yang kaki kita tidak punya selaput, maka akan lebih kecil. Misalkan 4. Jadi hasilnya 1 Pascal. Ya kan? 1 Pascal. Nah, 1 di sini sama setengah itu lebih besar yang 1, maka tekanannya lebih besar yang kaki kita. Makanya si angsa bisa berjalan di atas lumpur lebih mudah. Terus lainnya itu mata kapak dibuat lebih tajam, ya, mata kapak dibuat lebih tajam sehingga mempermudah memotong kayu. Nah, di sini kenapa dibuat tajam? Kalau dibuat tajam berarti kan diperkecil luas dari kapaknya. Jadi ujungnya di sini kalau kita amplas itu kan luas dari ujungnya itu akan kecil. Jadi kalau kita contohkan itu P sama dengan F per A. F-nya kita buat 4. Kita samakan dengan yang atas. Terus A-nya kita buat aja 2. Ya, 2 karena kecil. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 2 Pascal. Nah, di sini lebih besar. Makanya kapak kalau kita gunakan untuk memotong, ya, kapak untuk memotong di sini ujungnya ini itu lebih mudah untuk memotong kayu karena apa? Luasnya lebih kecil, gayanya kita kasih sama, tekanannya pun semakin besar. Kalau semakin kecil luasnya, maka tekanannya akan semakin besar. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama akan memperkecil tekanan. Yang kedua akan memperbesar tekanan. Oke ya. Selanjutnya. Contoh selanjutnya itu alas sepatu salju dibuat lebih lebar. Ini sama kayak kakinya si angsa tadi yang berselaput. Alas yang lebar memperkecil tekanan sehingga mempermudah berjalan di atas salju. Yang kedua, ini ada ban mobil khusus untuk medan besar berlumpur dibuat besar. Karena apa? Ban yang besar untuk memperkecil tekanan agar mudah mobil melaju dan tidak memprosok di atas medan berat berlumpur. Nah, jadi yang mobil-mobil trek-trek itu pasti rodanya itu besar. Rodanya besar. Tujuan apa? Memperkecil tekanan. Jadi dia bisa pas jalan di medan berlumpur, dia akan lebih cepat melajunya dan tidak jatuh. Kalau kita pakai motor yang kecil atau mobil yang bannya kecil, itu nanti kalau dia ke medan yang berlumpur ya pasti keprosok dia, ya. Terus selanjutnya sirip ikan yang lebar akan memungkinkan ikan gerak dalam air dengan bebas dan lincah, ya. Hal ini disebabkan karena ikan memperoleh gaya dorong dari gerak siripnya yang besar. Nah, itu ya. Selanjutnya jarum atau paku dibuat runcing ujungnya. Nah, di sini contohnya paku. Ujungnya di sini dibuat runcing. Kenapa dibuat runcing? Karena untuk memperbesar tekanan. Kalau semisal pakunya itu kok ujungnya tumpul, maka ya dari kita maku itu ya susah sekali ya, tekanannya kecil malahan. Tapi kalau ujungnya lancip, maka pas kita malu itu ya tekanan yang dihasilkan besar, jadi gayanya nggak sampai kita ngos-ngosan itu ya. Oke. Toh soal. Oke.
Terdapat 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Di sini ada 1 bentuk. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Keempat-empatnya di sini mempunyai angka yang sama, ya kan? Di sini yaitu massa, gayanya, ya. Massanya sama. Nah, pertanyaannya, tekanan paling besar yang dialami lantai ini, ya, ini selantai, diakibatkan oleh benda nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, bawahnya di sini, gambar pertama, ya, luasnya di sini, terus luas yang kedua, bawahnya ini, yang bersentuhan dengan lantai, terus yang ketiga, terus yang keempat di sini sama yang di sini. Oke, kita kembali ke konsep yang tadi. Semakin kecil luasnya, kita kan di sini gayanya sama. Jadi kita fokusnya ke luasnya, luas dari alasnya itu, luas dari yang nempel dengan isi meja. Semakin kecil luasnya, maka semakin besar tekanannya. Semakin besar luasnya, maka semakin kecil tekanannya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya itu yang nomor 4, ya kan? Ini luasnya kecil, jadi tekanannya besar. Ya, ini kesimpulannya ya. Gayanya di sini besar, sama ya, sama besar. Semakin kecil permukaan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu sebuah benda mendapatkan gaya sebesar 40 Newton pada area 5 meter kuadrat. Berapakah tekanan yang dialami benda tersebut? Untuk menyelesaikan ini, kalian harus menggunakan D1, D2, dan D3. D1 diketahui. Oke, di sini kita punya F 40 Newton, A 5 meter kuadrat. Kok bisa? Dari sini. Gaya, F itu gaya. Jadi gayanya sebesar 40 Newton. A itu tadi apa? Luasnya, ya kan? Jadi luasnya di sini 5 meter kuadrat. Oke, selanjutnya apa? Ditanya P. P itu kan tadi apa? Tekanan. Nah, ini berapakah tekanan? Berarti kan yang difokuskan di sini tekanan. Selanjutnya dijawab. Kita punya rumus P itu kan F per A, ya kan? F per A. Kita masukkan aja langsung, karena satuannya udah sama, Newton meter kuadrat, maka 40 Newton per 5 meter kuadrat sama dengan 8 Newton per meter kuadrat, atau bisa pakai P sama dengan 8 PA Pascal. Ya, boleh pakai ini, boleh pakai ini. Oke. Contoh selanjutnya. Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm kuadrat, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah sebesar berapa? Oke, si Budi di sini yang nempel dengan gerobak itu kan tangannya ini ya, ada 2 tangan ya. Jadi kan ada 2 telapak yang nempel pada gerobak. Nah, telapak berarti kan luas A, ya kan? Karena di sini Budi pakai 2 tangan, maka 2A, ya kan? Fokusnya di situ. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Ada gayanya sebesar 90 Newton. Terus ada lagi, ini luasnya ya, luasnya 150 cm kuadrat. Ya. Oke, yang ditanyakan di sini itu tekanan. Oke, kita buat D1, diketahui F-nya, ya kan? 90, F itu gaya, 90 Newton. A-nya, luasnya 150 cm kuadrat. Kita rubah ke meter kuadrat, yaitu jadinya 0,015. Oke ya. Terus ditanya apa tadi? P-nya, yaitu tekanan. Kita jawab
kita pakai rumus P sama dengan F per A. Kita rubah karena A-nya itu nilainya 2A, maka kita rubah A di sini jadinya 2A. P sama dengan F per 2A. Kita masukkan langsung nilainya sesuai dengan di sini 90 Newton. 2 dikali 0,015 meter kuadrat. Kita pakai yang meter kuadrat karena satuannya Newton per meter kuadrat, ya kan? Oke, kita hitung hasilnya di sini yang di bawah 0,03 dari 2 kali 0,015. Maka dihasilkan 3000 Newton per meter kuadrat, ya. Nah, berarti hasilnya apa? Hasilnya itu yang A. Oke, tugas. Silakan buka LKS IPA kelas 8 yang sudah dibagikan ke kalian. Kerjakan latihan soal pada halaman 9 dari nomor 1 sampai nomor 5 menggunakan cara penyelesaian, ya. Pakai caranya. Tadi ada D1, D2, dan D3. Dan taruh pada buku tugas. Jangan lupa kasih namanya. Yang bisa online ya di sini, yang bisa online, silakan foto jawabannya dan kirim WA Bapak yang nomor ini 085 0895 3911 10509. Khusus untuk tugas-tugas saya taruh di WA ini. Terakhir pengumpulan hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 jam 23 malam. Untuk yang offline, bagi yang offline silakan taruh di buku tugas juga, tapi disalin di kertas, ya. Disalin di kertas. Salin di kertas. Setelah selesai, kasihkan lewat koordinator. Kasihkan koordinator kelas, ya. Setelah terkumpul pada koordinator kelas dikumpulin ke kantor, ya. Taruh ke kantor. Jadi yang ke kantor itu hanya koordinator kelas. Jadi tidak beramai-ramai ke sekolahan, tapi kasih ke koordinator kelasnya. Terus terakhir pengumpulan kapan? Itu sama Kamis tanggal 14 Januari 2021. Cuman jamnya terakhir jam 13. Tapi jika semisal di madrasah masih ada orang, silakan dikasihkan, tidak apa-apa. Oke, ya. Pokoknya terakhir hari Kamis. Lewat hari Kamis, hari Jumat, Bapak enggak menerima. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditaruh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.